Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, pada hari Sabtu yang tentunya sangat cerah ini kita masih diberikan rahmat sehat dan dapat berkumpul dalam acara publikasi hasil riset pasar, membaca tren dan menangkap peluang usaha. Jadi, Bapak Ibu sekalian, yang seperti sudah kita ketahui sebelumnya ya, bahwa sekarang di tengah kondisi pandemi seperti saat ini, banyak banget perekonomian yang sedang bergejolak tentunya. Dalam hal ini signifikan banget nih untuk kita dapat meningkatkan perekonomian kita menjadi jauh lebih baik lagi. Nah, gimana sih caranya? Kuncinya tentunya di sini kita bisa mengembangkan kemampuannya kita untuk dapat membaca tren pasar. Karena dengan kita bisa memahami pasar, di sana kita tentunya bisa akan lebih mengetahui lagi kira-kira kebutuhan apa nih yang paling tepat untuk pasar kita pada saat ini. Kebutuhan apa yang paling tepat untuk dapat membangkitkan perekonomian di Indonesia ini. Dan yang pasti, saya di sini nggak sendirian nih, karena ada banyak banget orang-orang hebat. Ada 41 orang partisipan yang luar biasa. Ada narasumber kita, ada juga perwakilan dari Soka Institute, ada direkturnya, yaitu ada Bapak Iwan, serta dari co-founder Evermost, ada Mas Ilham, serta Mas Iqbal. Luar biasa banget pada hari ini ya. Dan tentunya ini saya ada, perkenalkan saya Dara yang akan menemani Bapak Ibu sekalian dalam perbincangan pada kali ini. Nah, saya berperan juga nih sebagai Master of Ceremony-nya ya. Dan sebelum nanti kita masuk ke pemaparan acara, sebelum kita masuk ke sambutan, saya pengen tahu nih, saya pengen membangkitkan semangat dari Bapak Ibu sekalian dulu nih. Boleh disiapkan alat handphonenya ya, handphone selulernya disiapkan, diketik saja langsung di kolom komentar. Di sini siapa saja orang-orang yang antusias. Oke, mungkin ada yang bertanya, wah, antusias itu apa? Oke, antusias adalah adanya Allah, adanya Tuhan di dalam diri kita. Sehingga saya yakin kenapa teman-teman di sini ada untuk dapat mempelajari ilmu berbisnis, mempelajari bagaimana cara melihat peluang pada saat ini, bahwa berarti teman-teman ini antusias. Nah, dari 42 orang ini, siapa saja orang-orang yang antusias? Silakan di kolom komentar diketik saya, S-A-Y-A. Coba diketik nih. Di kolom komentarnya diketik saya. Waduh, ada Kak Deti. Halo Kak Deti antusias. Ada Kak Aryani lah. Ada Kak Emma, Kak Teguh. Siapa lagi? Coba saya, luar biasa sekali. Gak ada Kak Yosef, saya juga. Siapa lagi? Langsung di kolom komentarnya ketik saya. Luar biasa sekali. Masya Allah, luar biasa. Hebat sekali teman-teman di sini ya. Karena di sini kenapa saya penasaran nih. Harus udah ketik kata saya, karena saya pengen lihat nih siapa saja orang-orang yang antusias yang ingin maju menjadi orang yang jauh lebih baik untuk mendengarkan pemaparan dari pemateri kita yang sangat luar biasa. Oke, teman-teman sekalian, karena di sini teman-teman sudah nggak sabar dong, tentunya aduh ada Kak Siti juga, Masya Allah luar biasa banget ya. Boleh nanti di stop dulu ya kolom komentarnya, nanti kita akan lanjut lagi di sesi tanya jawab dan kita juga akan ada open microphone. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan yang menarik, silakan langsung ditanyakan saja pada sesi tanya jawab. Oke? Kalau berlama-lama teman-teman sekalian, karena di sini sekarang kita sudah kedatangan salah seorang yang sangat luar biasa.
ada Bapak Dr. Andes Iwan Gunawan, di mana beliau ini adalah direktur dari Soka Institute. Kita sudah terhubung dengan Bapak Iwan. Bagaimana? Pak Iwan sudah ada? Oke, sudah ada. Oke, terima kasih. Ya, Bapak Ibu sekalian, sekarang ada sambutan dari Bapak Iwan Gunawan selaku Direktur dari Soka Institute. Kami persilakan kepada Pak Iwan untuk dapat menyampaikan sambutannya. Silakan, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang terhormat, tentunya CEO dari Evermos, co-founder Evermos, CEO-nya Pak Iqbal, kemudian co-founder Pak Ilham. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, para peserta yang hadir dalam publikasi hasil riset. Bapak Ibu sekalian, saya mewakili Soka Institute, tentunya sangat berbahagia bisa hadir bersama di acara yang memang tentu punya latar belakang. Bapak Ibu sekalian, sebagai pelaku usaha tentu kita dipastikan selalu apa yang kita usahakan, baik barang dan jasa yang kita akan produksi ya, bisa rame, bisa ngehit di pasar, bisa laku begitu. Tapi mungkin tradisi melakukan riset belum begitu menjadi kebiasaan yang rutin gitu ya. Nah, oleh sebab itu kita ingin memastikan bahwa aktivitas usaha kita betul-betul bisa tervalidasi, baik dari sisi marketnya, kemudian dari sisi produknya, kemudian dari sisi supply chain-nya, ini betul-betul bisa kita maksimumkan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ada 3 hal utama yang sama-sama kita ketahui sekarang sebagai pelaku usaha. Tentu kesulitan kalau ibaratnya kita naik gunung ya, kita sama sekali tidak dibekali kompas atau katakanlah petunjuk jalan. Dari mulai kita mau bikin legal aspek, tidak pernah barangkali menanyakan yang paling banyak sekarang usaha apa dan lain sebagainya. Mungkin ini yang perlu kita dorong ke depan, bagaimana instansi terkait bisa memberikan semacam data, informasi kira-kira pelaku sektoral ya, baik fashion dan sebagainya, atau kuliner, ataupun jasa lainnya, itu kita ada gambaran, sehingga usaha kita betul-betul bukan berdasarkan persepsi atau semacam perasaan gitu, tapi betul-betul tervalidasi dengan riset. Karena seperti kita ketahui, riset yang muaranya dari data tentu sekarang menjadi energi terbarukan yang luar biasa mahal. Jadi kalau dulu energi itu batu bara begitu ya, kemudian energi yang lainnya gitu ya, yang diperlombakan, dicari, kemudian diperebutkan. Nah, sekarang data menjadi sangat penting. Termasuk dalam entitas kita sebagai pelaku usaha, data itu menjadi sangat penting karena dari data diolah menjadi sebuah kebijakan bisnis, baik yang menyangkut memulai bisnis maupun kebijakan pengembangan bisnis. Oleh sebab itulah yang kami menganggap bahwa data ini menjadi sangat pokok, setidaknya bagaimana kita ada gambaran umum tentang usaha-usaha apa yang sekarang lagi happening, lagi ngehit di market, kemudian ini menjadi acuan kita sehingga nanti kita memulai usaha betul-betul sudah dipastikan. Tentu data yang akan disajikan belum paripurna karena masih sifatnya umum, perlu diperdalam oleh teman-teman dengan tentu menggunakan sekarang dengan basis teknologi kita selain mendapatkan informasi dari analisa berbasis digital. Kalau dulu kita secara manual biasanya sebagai produsen mendapatkan informasi itu dari distributor atau customer gitu ya. Kira-kira model bisnis apa yang bagus, kemudian kalau kaitan produk, kira-kira produknya apa yang lagi ngetren. Nah, sekarang saya kira dengan teknologi kita dimudahkan. Oleh sebab itu
kami sebagai entitas di Soka Institute sangat berkepentingan mengadakan kegiatan ini, dan alhamdulillah di perjalanan kita ketemu jodoh dengan Evermost. Mudah-mudahan ini sebuah kolaborasi yang membangun energi kolektif ke depan. Akan secara rutin kita melakukan rilis barangkali apakah 3 bulanan atau per semester begitu dilakukan, sehingga ini menjadi kompas acuan kita di dalam melakukan aktivitas bisnis, khusus bagi para pelaku usaha, baik yang memulai usaha, startup barangkali ya, para pebisnis pemula maupun para pebisnis kecil dan menengah, sehingga usaha kita jelas terukur begitu ya. Itu mungkin intinya Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kegiatan ini walaupun untuk sementara kita melakukannya dengan majelis virtual, tapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi substansi atau hakikat maksud dari kami melakukan publikasi ini. Mudah-mudahan publikasi ini dari yang awalnya remang-remang menjadi ada agak terang benderang lah kita di dalam melakukan bisnis, karena sekarang tanpa data analisis kemudian dianalisis, sehingga di setiap perusahaan sekarang begitu banyak orang, perusahaan ya terutama, mencari orang yang punya kompetensi dalam menganalisis data ini. Nah, oleh sebab itu para peserta yang kami banggakan, mudah-mudahan kita bisa mengikuti, bisa hadir secara fisik dan mental barangkali, sehingga ini menjadi acuan kita ke depan. Barangkali itu saja. Sekali lagi terima kasih banyak yang luar biasa kepada para peserta yang bisa hadir di tengah-tengah hari liburnya, masih berkenan untuk menginvestasikan waktu pikirannya di pagi hari ini. Dan tentunya yang kami membanggakan kepada teman-teman di Evermost. Teman-teman Evermost ini merupakan kebanggaan kita, kebanggaan Jawa Barat, kebanggaan Indonesia, karena salah satu platform yang sekarang lagi ngehit. Kebetulan lahir di Bandung ya, lahir di tanah Parahyangan begitu. Mudah-mudahan ini menjadi pemicu, menjadi menjadi ledakan lah, motivasi bagi kita semua, sehingga ke depan teknologi yang tentunya yang akan memudahkan kita mendapatkan data, sehingga data itu kita olah menjadi kebijakan. Dari kebijakan itu pastikan akan sesuai dengan market driven. Terima kasih Teh, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Iwan yang sudah menyampaikan sambutannya. Oke, selanjutnya di sini kita sudah kedatangan pemateri kita yang sangat luar biasa pastinya. Jadi teman-teman boleh disiapkan catatannya dari sekarang ya, karena sesi pemaparan materi akan segera kita lakukan saat ini. Dan pastinya Bapak Ibu sekalian, di sini kita sekarang pemateri kita kali ini bernama Mas Ilham Taufik. Nah, ada yang sudah kenal atau belum nih? Kalau yang belum kenal, kita kenalan dulu ya sama Mas Ilham. Mungkin ada bertanya-tanya, aduh Mas Ilham ini siapa? Oke, sebelum menjabat menjadi seorang founder di Evermost, Mas Ilham ini dulunya menjadi digital marketing mentor di Bekraf, Badan Ekonomi Kreatif Indonesia. Luar biasa banget kan? Jadi sudah tidak perlu diragukan lagi terkait kredibilitas dalam memahami gimana sih cara berbisnis yang baik dan benar. Terus kemudian pula beliau ini adalah mentor atau ketua dari Muda Juara. Masya Allah. Beliau juga digital marketing advisor, dan kini beliau menjadi digital marketing advisor di startup teknologi serta co-founder di Evermost. Oke, Mas Ilham sudah terhubung dengan meja redaksi kami pada saat kali ini. Ya, Dara. Oke, Masya Allah, luar biasa. Thank you, Mas Ilham. Jadi teman-teman sekalian, di sini sebelum nanti Mas Ilham memaparkan materi, bahwa sebenarnya kegiatan kita ini dilatar belakangi dengan bahwa kita melihat pandemi ini ternyata berdampak pula pada UKM gitu ya, usaha kecil menengah, usaha menengah kecil atau mikro, dan di mana di sini ternyata banyak dari mereka yang
masih dalam tahap awal pertumbuhan, sehingga ini perlu lebih memahami terkait niche market, terkait kebutuhan pasar. Maka dari itu kegiatan ini kita latar belakangi, kita siasati untuk dapat mengatasi beberapa hal tersebut. Dan ini sudah ada hasil riset dari Mas Ilham Taufik selaku co-founder dari Evermost yang akan membahas terkait publikasi hasil riset pasar, kiat membaca tren, dan menangkap peluang usaha. Tentunya nanti Bapak Ibu sekalian, kita juga berikan waktu untuk sesi tanya jawab setelah pemaparan dari Mas Ilham, kurang lebih sekitaran 30 menit gitu ya. Jadi nanti ada sesi tanya jawabnya sekitaran 10 sampai 15 menit. Jadi buat Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya nanti ada beberapa hal yang menjadi garis bawah atau mungkin ternyata menjadi suatu pertanyaan yang perlu didiskusikan, silakan nanti disampaikan pada sesi tanya jawab setelah pemaparan materi yang dipaparkan oleh Mas Ilham. Oke Mas Ilham, untuk waktu dan tempat terkait pemaparan materi dari hasil riset publikasi hasil riset pasar, kita kiat membaca tren dan menangkap peluang usaha kami, silakan. Disilakan Mas Ilham. Ya, kasih Dara. Oke. Ya, saya izin share screen ya, teman-teman. Kelihatan ya screen-nya, teman-teman? Ya, kelihatan? Mas Ilham kelihatan. Oke. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman atas kerendahan hatinya di waktu weekend yang biasanya digunakan untuk family time. Sekarang teman-teman menginvestasikan waktunya untuk mengikuti paparan riset dari kami, kiat membaca tren dan menangkap peluang usaha. Ini sebelumnya Soka Institute, Pak Iwan itu ya guru saya juga ya. Pak Iwan ini banyak networknya, saya belajar dari beliau bagaimana cara networking dan lain-lain. Senang Soka Institute bisa mewadahi hasil riset kami untuk teman-teman UMKM lebih baik lagi ya. Sebelumnya background saya di UMKM lumayan panjang ya. Saya ngajar di dunia digital itu dari 2011. Jadi ini udah tahun ke-10 saya bantu banyak UKM untuk shifting ke dunia digital. Nah, di perjalanan karena saya mengikuti perpindahan UMKM dari digital semenjak dari tahun 2011, kemudian 2015 juga saya bersama teman-teman saya itu bikin inkubator ya, Muda Juara itu hampir 5 angkatan ya, sekarang udah mungkin 300 orang lulusan ya di Bandung, membantu para UMKM juga untuk bisa berkembang. Nah, yang menarik di 2018 saya bersama teman-teman juga ya, ada Kang Iqbal di sini mendirikan Evermost. Nah, kemudian kebetulan sekali amanah yang saya pegang adalah membantu brand supaya mendapatkan benefit dari channelnya Evermost. Ya, jadi di situ saya melihat banyak hal perubahan dari internal brand ya yang kerjasama dengan Evermost. Kemudian tahun 2021 kita itu melakukan riset yang sangat panjang bersama dosen-dosen yang tingkat kompetensinya tinggi, dan akhirnya publikasi itu kita rilis ya di Forum Ekonomi Dunia ya, dan mendapatkan respon yang sangat baik. Nah, di kesempatan kali ini saya mau perlihatkan hasilnya ya. Jadi kalau kita lihat kenapa sih alasan utama banyak UKM yang gagal? Nah, kalau berdasarkan data ya di Business Insider, ternyata 42% suatu usaha gagal dikarenakan tidak sesuainya dengan kebutuhan pasar. Ya. Jadi ini tantangannya di product market fit ya. Nah, teman-teman di gambar bisa lihat ada sekitar 5 poin ya kenapa UMKM itu gagal. Yang pertama kita lihat ya satu-satu ya. Yang pertama gagal berkompetisi. Yang nggak bisa berkompetisi ya. Jadi kalah bersaing. Apalagi di era sekarang semua pebisnis offline itu masuk ya ke ranah digital. Itu sangat luar biasa sekali ya. Saya kemarin juga ke kota-kota asal saya, lihat di desa-desa di kota-kota itu banyak toko-toko itu udah shifting ke digital. Artinya persaingan sangat luar biasa berdarah-darah. Nah, itu juga di sini ditampilkan bahwa 19% UMKM itu kalah bersaing gara-gara
jatuh gara-gara kalah bersaing. Yang kedua itu tidak punya tim yang tepat. Ini 23% mereka jatuh gara-gara tidak bisa membentuk organisasi atau tidak bisa membuat kultur dan tidak bisa merekrut talent-talent yang bisa membantu bisnis mereka. Artinya timnya gagal dibentuk gitu ya. Nah, yang ketiga di sini tercantum juga run out of cash. Bisnis gagal karena tidak ada uang lagi, ya tidak ada aliran darahnya lagi. Nah, kemudian 42% no market need atau product market fit. Nah, ini yang akan kita bahas lebih dalam lagi. Nah, sedangkan sisanya itu 80% tadi cukup besar juga, mungkin nanti di pertemuan yang lain ya. Ini gara-gara nggak ngerti atau ada masalah dengan cash flow-nya. Nah, biasanya ini financial incompetent. Ya, tidak bisa melek financial, tidak bisa ngerti bahasa-bahasa literasi keuangan biasanya. Oke. Nah, ini riset kita ya. Jadi riset kita itu membagi UMKM, tepatnya bukan UMKM, membagi level bisnis itu ke dalam 5 stage, 5 tangga. Yang pertama itu ada newcomers, ya, kita sebutnya newcomer. Kemudian kita sebutnya artisan. Nah, kenapa kita sebut artisan? Ya gara-gara ini biasanya dari newcomer jadi artisan, biasanya orang-orangnya jadi idealis gitu. Jadi artis gitu. Kan art itu kan biasanya orang-orang idealis ya biasanya. Nah, kemudian yang ketiga ada emerging ya. Ini berkembang lah emerging itu. Kemudian ada challenger, penantang, yang ketiga itu mainstream ya. Jadi jumlah UMKM yang berada di stage newcomer itu lumayan besar, hampir 99% ya. Nah, kita mengkategorikan newcomer itu omsetnya di bawah 1 miliar per tahun atau 80 jutaan per bulan gitu ya. Nah, pola pikir di newcomer biasanya ini nanti saya bakal jelasin ya, tapi ini globalnya dulu. Ya, ini biasanya penjual dengan keuntungan jangka pendek. Biasanya ini single fighter, teman-teman masih belum paham bisnis ya. Jadi lebih ke hit and run biasanya. Ya, kemudian di sini kemampuan produksi sangat terbatas, bahkan tidak ada. Jadi ngambil barang ke Tanah Abang, ke Pasar Baru biasanya. Ya, kemampuan pengembangan kapasitas sangat terbatas juga ya. Kemampuan pengembangan logistik sangat terbatas, bahkan tidak ada ya satu. Terus channel penjualan itu cuma 1 atau 2, misalnya di Facebook doang atau di marketplace doang, satu-satu misal. Nah, kalau newcomer ini bisa bikin produk market fit ya, kesesuaian pasar, maka dia bisa loncat ke artisan ya. Di sini kita kategorikan kalau berdasarkan omset itu omsetnya 1 sampai 5 miliar per tahun ya. Jadi 1 sampai 5 miliar per tahun. Ya, maksimum berarti sekitar 450 jutaan. Nah, di sini pola pikirnya sudah mulai menentukan saya mau fokus di mana, kemudian mulai tahu nih ya, mulai sadar bahwa di sini biasanya dari single fighter ke harus ngebangun tim. Kemudian kemampuan sumber material yang masih tidak efisien, ya. Kemudian produksi masih maklun, biasanya masih outsourcing biasanya. Kemudian kemampuan pengembangan kapasitas juga masih kecil ya. Ya, karena di sini biasanya masih funding sendiri ya, pendanaan sendiri biasanya. Kemampuan pengembangan logistik juga masih kecil. Kemudian dari tadi 2 channel nambah beberapa channel ya, sekitar 3 atau 4 channel. Nah, di sini supaya bisnisnya naik ke emerging itu biasanya harus punya bisnis yang scalable. Bisnis yang scalable itu biasanya 2 hal ya, talent yang mumpuni, yang kompeten, yang kedua sistem yang rapih ya. Kalau para artisan ini berhasil membuat organisasi dan sistem yang baik, maka omsetnya bisa naik ke 5 sampai 100 miliar ya per tahun. 100 miliar itu kalau dibagi 12 itu sekitar 8 miliaran per bulan. Ya. Kemudian di sini udah mulai dia itu sistemnya udah mulai bagus ya. Kemudian kemampuan sumber material masih sedikit efisien. Nah, kemampuan produksi
mulai bisa sendiri atau udah outsourcing. Biasanya udah bikin internal production ya buat mensuplai kebutuhan internalnya dulu. Mulai memiliki sistem ya untuk meningkatkan kapasitas ya, udah ngerti caranya rekrut, udah ngerti caranya bikin tim, kemampuan logistik yang efisien dan memiliki channel penjualan ya, online dan offline. Nah, di sini supaya bisa loncat ke challenger itu omsetnya 100 sampai 500 miliar. Maka pebisnis yang omsetnya di bawah 100 miliar tadi, dia harus membangun omni channel. Omni channel itu adalah saluran penjualan online offline yang terintegrasi. Ya. Di sini fokusnya adalah di distribusi. Nah, yang jadi permasalahan pada saat di emerging, kenapa nggak loncat omsetnya ke di atas 100 miliar? Itu gara-gara ego, merasa kita itu udah udah menguasai, merasa kita tuh udah jadi nomor 1. Nah, ini disebutnya kalau versi kita ini namanya lokal optima ya. Jadi kita tuh udah jago nih, kita itu di bisnis makanan tuh di Cireng itu udah paling kuat gitu ya. Padahal kalau kita lihat secara data ternyata market share Cireng itu masih luas gitu. Nah, karena teman-temannya bilang ini Cireng terbaik, akhirnya kita itu jadi comfort zone dan merasa kita itu ya di situ. Nah, padahal, pada saat di situ bukannya memperluas saluran penjualan online offline, malah menambah varian baru. Ya, dari Cireng misalnya nambah bakso tusuk, dari bakso tusuk nambah seblak misalnya. Padahal nambah varian produk itu effortnya juga besar, resikonya juga ada gitu. Ya, misalnya yang jualan sepatu merasa udah jago sepatunya bahwa market sepatu olahraga saya paling kuat misalnya. Tiba-tiba dia bikin varian jaket yang sebenarnya satu kategori fashion tapi sebenarnya beda masalahnya tuh bikin sepatu sama jaket tuh. Ya, cara sourcing barangnya, level cara dietnya juga beda-beda. Apalagi kalau menambah varian bisnis yang kategorinya jauh berbeda. Itu lebih parah lagi sebenarnya. Terus yang kelima itu adalah mainstream. Nah, ini mainstream misalnya kalau di kosmetik ya, contohnya misalnya Wardah, Indofood, ya, Unilever. Mainstream ini artinya udah kita kenal ya, udah di mana-mana. Ya. Kalau yang omsetnya dari 500 miliar per tahun pengen loncat di atas 500 miliar, maka kuncinya di branding dan inovasi. Maka kalau kita lihat ya, teman-teman yang omsetnya di atas 500 miliar kan branding di TV, branding di spanduk-spanduk offline ya misalnya. Ya, di radio. Nah, ini karena untuk memperluas market share-nya ya sama inovasi-inovasi. Nah, kita bakal bahas berbagai state ini dengan detail, berbagai studi kasusnya juga nanti ada. Oke. Nah, di sini kita bahas yang newcomer ya. Newcomer itu tadi omsetnya yang 1 miliar per year ya, atau 80 jutaan per bulan. Newcomer merupakan usaha baru yang dimulai, kemudian banyak yang terjebak dalam mengidentifikasi kecocokan pasar dan gagal mengembangkan bisnis lebih lanjut. Nah, biasanya kita lihat banyak orang terjebak di sini ya. 99% UKM Indonesia terjebak di kelas ini. Ya, penjualan masih di bawah 1 miliar. Kemampuan produksi dan logistik sangat terbatas dan bahkan tidak ada ya. Hanya memiliki 1 atau 2 channel. Nah, tantangan utamanya ya. Ini biasanya belum memahami target pasar yang tepat ya. Kemudian belum mendalami jenis produk yang perlu ditawarkan ke target pasar serta strategi pemenuhan pemilihan produk secara efektif dan efisien. Jadi fokus utama supaya ini terjadi adalah teman-teman harus mencari kesesuaian produk dan pasar, atau bahasa Inggrisnya, bahasa kerennya itu product market fit. Ya. Nah, di sini solusi-solusinya kita harus mulai riset pasar, gesit dalam melakukan testing produk dan pemasaran organik yang kreatif, ya. Nah, ini teman-teman harus mulai di sini itu kan bisnis itu pada dasarnya digerakkan oleh 2 hal, produk dan market, ya. Teman-teman harus paham customer personanya seperti apa, ya.
Oh, misalnya untuk produk saya channelnya milenial. Nah, milenial ini sekarang sosial medianya apa? Ya, misalnya Reels, TikTok atau apa. Nah, kita harusnya kalau merasa produk kita itu pasarnya di TikTok, ya kita jangan sungkan gitu untuk masuk ke channel itu misalnya. Ya, karena pasarnya ada di sana dan produk kita cocok. Dan saya juga melihat banyak newcomer di TikTok itu sangat banyak berhasil ya. Saya lihat kalau secara pricing ya, saya lihat mostly harganya itu 100.000 ke bawah. Ya, itu kalau pricingnya cocok, ya market fit tuh di TikTok misalnya. Ya, tapi kalau kita jualan produk-produk di atas 200, 300, ya bisa jadi channelnya berubah. Nah, kayak gitu. Ya. Jadi di sini teman-teman sebagai newcomer harus benar-benar riset pasar, ya, riset channelnya di mana, kemudian gesit dalam melakukan testing produk. Ya. Misalnya teman-teman jualan hijab, jualan jaket, ya testing aja tuh. Jaket A, B, C, ya. Bisa, atau kalau masih kekurangan modal bisa pakai mock up, pakai desain, terus diposting, kira-kira orang suka warna yang mana, desain yang mana. Nah, pada saat banyak ya di komen, nah itu kita yang bisa produksi. Kemudian pemasaran organik yang kreatif, ya. Sekarang itu banyak cara buat kita menembus market ya. Ya, organik ya. Jadi campaign-campaign yang emang kita effortnya itu tidak mengeluarkan biaya iklan berbayar misalnya. Nah, kita pilih bisa di mana nih ya. Bisa di apa? Di sosial media. Nah, sosial medianya kita sebaiknya fokus yang mana dulu ya. Itu jadi kreatif ini penting karena tadi ya kita butuh orang itu tertarik dengan campaign kita. Kalau tidak kreatif ya jadi biasa yang akhirnya produk kita di scroll tuh ya. Nggak dihenti, jempolnya nggak berhenti. Oke, yang kedua adalah artisan ya. Usaha yang telah menemukan segmen pasar khusus untuk ditargetkan. Nah, biasanya di sini tuh terlalu fokus pada penyampaian produk bukan pada skalabilitas bisnis. Nah di sini 0,5% UMKM di Indonesia terjebak di sini. Penjualan berkisar 1 sampai 5 miliar rupiah per tahun ya. Kemampuan produksi dan logistik masih kecil, kemudian memiliki beberapa channel penjualan. Tantangannya di sini UMKM yang di stage ini biasanya di artisan ini belum mampu menciptakan sistem bisnis yang tepat dalam bentuk memperkerjakan profesional atau berinvestasi dalam alat produksi yang tepat serta bagaimana mereka mendelegasikan produk bisnis kepada orang lain. Nah, jadi fokus utama di sini adalah membangun sistem skalabilitas. Nah, ini biasanya kaitannya sama talent sih, ya. Talent dan leadership ya di sini tantangannya. Teman-teman, uang kecil itu masuk kepada produk, tapi uang besar, big money, itu masuk kepada kepemimpinan yang baik. Ya. Uang yang lebih besar itu bukan masuk ke produk, tapi uang besar itu masuk kepada kepemimpinan yang baik. Contoh, Pocari Sweat, itu kan jualan air garam, tapi bisa laku. Ya. Karena leadership-nya bagus gitu ya. Ada yang jualan keripik pedas, tiba-tiba booming jadi orang kaya. Kenapa? Padahal barangnya kan biasa, sama aja kita juga bisa buat. Nah, itu karena leadership yang bagus. Ada juga yang jualan hijab, dalam hitungan menit bisa laku puluhan ribu pieces. Hijab kan gitu-gitu aja. Apa yang berbeda? Ya, salah satunya adalah leadership-nya. Ya, di fase artisan, teman-teman dituntut untuk mengupgrade level leadership-nya. Karena di sini dituntut teman-teman migrasi yang awalnya dari single fighter menjadi membangun tim. Dan seorang leader yang baik adalah delegator ulung. Kalau teman-teman nggak percayaan sama orang, pengen dipegang sendiri, pengen kayak Rambo, nggak bisa mendelegasikan, ya nggak bisa jalan. Karena syarat seorang pemimpin yang hebat adalah delegator ulung. Ya, itu. Nah, di sini teman-teman harus mulai belajar membangun SOP bisnis juga, ya. Kemudian rekrutmen dan delegasi, ya. Gimana caranya visi misi perusahaan kita itu menarik bagi orang-orang yang hebat, gitu ya. Kemudian di sini juga teman-teman harus belajar pencatatan keuangan, ya. Nah, ini penting nih, ya. Karena salah satu alasan kuat kita berbisnis
ya adalah menghasilkan uang. Nah, kalau pencatatan keuangannya nggak rapi, nggak bagus, ini jadi masalah besar. Teman-teman bisa hancur. Tadi ingat, 80% yang gagal juga gara-gara cash flow-nya bermasalah, ya, atau nggak paham tentang keuangan. Oke, kita lanjut ke yang ketiga, ya, emerging. Ini omsetnya 5-100 miliar rupiah per tahun. Nah, nanti coba teman-teman selami ya, teman-teman tuh udah di mana, masih newcomer kah, artisan kah, atau udah emerging, atau nanti udah challenger, atau udah mainstream. Ya. Usaha yang telah membangun sistem, ya, di emerging itu biasanya usahanya udah membangun sistem yang menggunakan dasar-dasar bisnis termasuk supply chain, tapi belum mencapai penetrasi pasar yang signifikan. Nah, biasanya 0,35% UMKM Indonesia terjebak di kelas ini. Ya, penjualan tadi 5-10 miliar rupiah per tahun. Kemampuan produksi dan logistik mulai efisien di sini ya, mulai efisien. Memiliki channel penjualan online dan offline. Ya, tantangannya terjebak dalam paradigma palsu bahwa bisnis mereka sudah mencapai puncak potensinya. Banyak channel yang belum dimaksimalkan. Ya. Jadi fokus utamanya adalah di sini membangun omni channel ya. Omni channel itu adalah saluran penjualan online offline terintegrasi ya. Omni channel itu kata kuncinya terintegrasi. Beda sama multi channel. Kalau multi channel itu promo di offline beda, promo di marketplace beda, promo di sosmed beda, itu namanya multi channel. Tapi kalau omni channel kata kuncinya adalah terintegrasi ya. Nah, di sini tantangannya dia egonya sangat tinggi karena ya to be honest ya, omset 100 miliar per tahun itu dahsyat, gede ya. 5-100 miliar per tahun itu gede ya. Untuk ukuran Indonesia besar banget. Nah, ini biasanya orang terbius biasanya. Ya. Merasa dia udah paling jago ya, padahal sebenarnya kalau kita lihat market share-nya dari pasar hijab dia masih kecil gitu sebenarnya, ya. Nah, di sini teman-teman biasanya ya secara leadership harus menurunkan egonya, harus mulai belajar lagi dan tidak mudah tergoda ya, tidak mudah tergoda untuk apa namanya investasi di bisnis yang lain atau investasi di hal-hal yang sifatnya uang itu bakal mandek gitu. Atau beli aset yang enggak relevan itu juga bahaya juga ya. Nah, kalau kita lihat kan apa namanya di sini tantangannya adalah teman-teman supaya omsetnya nanti naik ke di atas 100 miliar, teman-teman itu harus menambah channel, menambah titik ya. Ya, saya mau itu kan kalau lihat teman-teman ya, minimarket kan itu titiknya makin banyak ya. Titiknya makin banyak ya makin omsetnya makin besar gitu. Ya. Nah, di sini teman-teman harus mulai kalau yang udah punya channel offline mulai digitalisasi channel penjualan ya. Tadi omni. Ya, begitupun yang udah online sekarang bangun offline-nya ya. Nah, di sini customer experience yang konsisten. Artinya gini, pelayanan di online sama di offline harus sama baiknya ya. Kalau di offline cepat, di online kok lambat balasnya. Nah, itu bahaya juga. Di sini teman-teman harus mulai belajar manajemen data juga. Kenapa belajar manajemen data? Tujuannya salah satunya untuk memetakan kita mau buka titik di mana. Ya, oh ternyata penjualan saya itu Sumatera banyak nih. Nah, supaya omsetnya lebih dahsyat lagi, maka kita buka titik di Sumatera gudangnya. Kenapa harus buka titik di Sumatera? Karena tadi demand-nya besar, tapi ongkirnya mahal. Nah, supaya murah, supaya lebih cepat lagi, kita set up titiknya. Misalnya, oh di data ternyata Sulawesi bagus nih, ya udah kita bangun titik lagi, gitu ya. Jadi supaya experience customer-nya terjaga gitu. Cepatnya dapat, ongkir murahnya dapat. Next ke emerging. Nah, di sini juga mega shift digital semakin cepat ya. Jadi apa namanya? Tren belanja digital semakin masif dengan adanya pandemi. UKM harus jadi menangkap peluang di tengah mega shift ini ya. Nah, ini berbagai macam e-commerce ya. Sekarang itu apa namanya? Namanya banyak ya. Ada e-commerce, ada social commerce, kemudian ada juga quick commerce ya. Quick commerce itu nyampe barang dalam hitungan menit ya.
total omset nih ya, total omset ya hampir 83 miliar US dollar. Berapa ya kalau di itu hampir kan 1 miliar US dollar itu 14 triliun. Kalau 10 miliar aja berarti udah 140 kali 8. Iya, hampir 1.000 triliun sih ya market di Indonesia itu ya. Jadi gede banget ya, teman-teman harus serius juga. Oke. Nah, di sini juga peluang besar diimbangi dengan besarnya kompetisi ya. Ini dari Kemenkop UMKM melaporkan pada 2 Juni 2021 jumlah UMKM yang onboarding ekosistem kita mencapai 9% atau 12 juta UMKM. Ya, jadi ada 12 juta UMKM yang sudah online. Oke, lanjut lagi ya. Nah, tadi kan udah dibahas tentang yang emerging ya, kemudian tentang potensi digitalnya ya. Nah, sekarang masuk ke challenger. Challenger itu usaha yang berada di tingkat nasional biasanya, regional, memiliki pangsa yang signifikan, tetapi berjuang untuk menjadi pemain dominan atau top of mind. Nah, di sini memang tantangannya nanti branding. Top of mind itu kan identiknya dengan branding ya. Nah, 0,14 UMKM di Indonesia terjebak di kelas ini. Penjualan berkisar 100-500 miliar per tahun. Kemampuan produksi dan logistik sudah sangat efisien. Ya. Memiliki omnichannel yang kuat dengan cukupan beberapa wilayah. Tantangan utamanya belum menjadi yang terdepan, benak pelanggan, bukan sebagai top of mind. Ya, top of mind itu kalau saya nyebutin sabun mandi, ya teman-teman di otaknya nyebutin apa? Saya sebutkan pasta gigi, teman-teman otaknya apa? Nah, itu tuh namanya top of mind. Di sini memang fokus utamanya untuk kita dapat jadi di atas 500 miliar itu branding dan inovasi ya. Oke. Bentar. Nah, jadi teman-teman harus mulai di sini belajar aktivasi branding yang lebih masif, inovasi sebagai budaya perusahaan ya, kemudian membangun komunitas customer yang loyal ya. Kemudian ada mainstream. Bisnis dalam kategori mainstream adalah para top of mind dalam industri mereka. Tadi misalnya halal kosmetik Wardah ya, kos kaki halal Soka ya. Misal. Mereka sudah berhasil menjadi top leader kategori dengan branding dan supply chain yang kuat. Ya. Jadi 0,01 UKM di Indonesia terjebak di kelas ini. Ya, ini udah kategori perusahaan besar ya. Penjualan lebih dari 500 miliar rupiah per tahun. Kemudian kemampuan produksi dan logistik udah sangat efisien. Omnichannel kuat dengan cakupan nasional. Nah, tantangan utamanya perlu selalu berinovasi untuk mempertahankan posisinya dan tantangannya untuk terus bertumbuh. Fokus utamanya branding dan inovasi. Dari sini harus membuat strategi berkelanjutan, partnership strategis, kemudian memperkuat R&D. Tadi kan kaitannya sama inovasi. Iya. Oke. Oke, sebelum ke top kategori mungkin ya, ada yang mau ditanyain nggak tentang stage tadi? Mungkin ada diskusi dulu. Teman-teman ada di mana nih? Mangga, Teh Dara. Oke, kita buka satu pertanyaan saja paling ya, Mas ya? Boleh. Oke, saya coba ini settingannya dulu. Oke, buat teman-teman sekalian, terima kasih Mas Ilham Taufik yang sudah memaparkan materi. Oke, di termin yang pertama kita buka satu pertanyaan terlebih dahulu, langsung saja paling open mic ya. Jadi silakan diangkat aja di raise hand atau langsung di open mic saja untuk satu orang penanya. Jadi settingannya sudah saya buka, jadi bisa langsung open mikrofonnya. Disilakan. Kalau nggak ada, kita langsung masuk ke kolom komentar kali ya. Nah, mau tanya Mbak? Oh boleh, silakan Pak Sugiarto Singgi. Iya, saya Sugiarto dari Bekasi Mbak. Ya Pak Sugiarto. Terkait internal Evermos Pak. Saya tuh still confused untuk nge-branding toko Pak. Jadi yang benar tuh kita nge-branding Evermos, nge-branding berikhtiar, atau kita punya create satu toko lagi nama toko kita gitu. Nah, kadang-kadang saya still confused atau bingung kira-kira mana yang mau kita brand itu toko online kita. Demikian, terima kasih. Bapak ini reseller berarti ya? Terima kasih Pak Sugiarto. Sepertinya reseller Mas Ilham. Ya Pak Sugiarto reseller Evermos? Iya betul. Iya.
Bagaimana Mas? Apa ini kan agak nggak terlalu relatable, tapi masih bisa kita berikan pemaparannya? Mungkin nanti saya jawab, tapi saya simpan dulu ya nanti di akhir. Mungkin untuk yang sekarang lebih ke yang stage yang ini dulu ya. Oh ya. Nanti kita pending dulu ya Pak Sugiarto. Mungkin selanjutnya kita langsung masuk ke kolom komentar karena di sini sudah ada yang hampir sesuai dengan pembahasan kita sebelumnya, Mas. Di sini ada dari Kak Yosep, tantangan utama untuk stage emerging naik kelas ke kelas challenger itu seperti apa sih? Kayak gitu Mas Ilham. Oke. Silakan. Nah, berarti yang bertanya udah di emerging nih. Ya. Betul. Berarti omsetnya udah di atas 5 miliar, luar biasa ya. Betul. Sangat congrats ya, udah masuk di stage emerging. Nah tadi ya, jurusnya cuma satu, yaitu membangun omni channel yang kuat. Ya, jadi saran kami jangan merasa bahwa produk yang dijual itu ini udah mentok gitu. Padahal mentok itu bisa jadi kurang titiknya gitu. Nah, biasanya tantangannya pada saat mentok malah nambah varian baru. Padahal nambah varian baru, nambah produk baru itu kan modal baru, nyari supplier lagi yang baru. Misalnya dari sepatu ke jaket aja, itu konveksinya udah beda gitu. Raw materialnya juga udah beda, ya. Research and development-nya juga beda. Nah, di sini pastiin bahwa lihat data bahwa peluang bisnis kita itu kuehnya masih gede. Nah, kalau masih gede, berarti emang harus dibangun online offline channel yang terintegrasi, ya. Atau bahasa kerennya tadi omni channel. Jadi Pak Yosep tadi harus mikirin titik-titik distribusinya sih, titik-titik sales channelnya dibuka lagi untuk produk yang masih dirasa sebenarnya masih bisa dioptimisasi sebenarnya, gitu. Nah biasanya yang jadi mundur lagi itu pada saat nambah varian tuh, ya. Akhirnya pada saat nambah varian naik tuh omset, tapi sebenarnya nggak signifikan, yang akhirnya jadi masalah gitu, jadi dead stock, jadi apalagi produknya bukan expertise kita, misalnya kita jualan fashion tiba-tiba nambah kategori kosmetik, nah itu kan terlalu jauh juga gitu, tantangannya juga beda juga gitu Mbak Dara. Oke, siap. Terima kasih Mas Ilham. Jadi intinya kita perlu mengoptimasi terlebih dahulu ya Mas ya untuk dapat naik level ke challenger gitu. Dan by the way, langsung boleh dilanjut saja Mas, nanti kita akan buka sesi termin yang kedua untuk sesi tanya jawab. Oke, lanjut sekarang ke top kategori produk yang sering dibeli ya. Nah, ini konteksnya kalau yang dibeli di online ya. Jadi kalau kita lihat, ini kita menggabungkan data primer dan sekunder juga ya. Jadi kita lihat makanan dan minuman salah satu yang paling tinggi, kemudian perlengkapan rumah tangga dan fashion wanita. Tapi sebenarnya fashion itu kalau kita satuin ya, lumayan besar juga tuh ya. Kan itu terpecah juga, ada pria, fashion anak. Tapi kalau disatuin bisa lebih besar. Ya, cuman karena fashion itu banyak ininya dipecah nih, ya. Makanan minuman, ya, ini menarik ya. Kemudian perlengkapan dan peralatan rumah tangga, fashion wanita, tiket pulsa dan voucher, kesehatan, perawatan kecantikan, fashion pria, fashion anak, elektronik, handphone dan aksesoris. Ya, kita bahas beberapa kategori besar ya. Yang pertama kita lihat adalah makanan dan minuman. Ya. Kategori makanan dan minuman adalah salah satu kategori yang tahan krisis dan cepat pulih. Ya, iya. Karena emang mau nggak mau makan mah harus tetap. Produk olahan susu dan makanan ringan seperti keripik menjadi salah satu kategori penjualan tertinggi. Nah ini pada kuartal kemarin ya, kuartal 3 ya, kuartal 3 2021 berarti bulan Juli, Agustus, September itu tumbuh sekitar 3,49%. Ya, turut didukung oleh peningkatan produksi CPO ya, kemudian dan turunnya untuk memenuhi domestik dan luar negeri ya. Jadi ini ada quote dari Kemenperin juga ya, Direktur Industrinya, bahwa saya masih tetap optimis pertumbuhan industri makanan minuman tahun ini bisa mencapai pertumbuhan di atas 5%. Karena industri ini merupakan industri yang menjadi andalan pertumbuhan dan yang diharapkan dapat menjadi recovery lebih cepat.
Nah, kalau kita lihat customer dream-nya atau harapan konsumennya itu 3 kalau untuk makanan itu. Rasa enak, harga terjangkau, pengiriman cepat. Nah, kita lihat juga kalau rasa enak, harga terjangkau, tapi pengiriman lambat, ya susah juga. Makanya ini emang biasanya kalau makanan, kalau kita jualan di Bandung ya di Bandung aja misalnya. Kecuali kalau kita punya partner di Jakarta, di Surabaya, kita bisa buka titik lagi. Customer pain point-nya atau problem customer yang dihadapinya biasanya tidak sesuai pesanan. Ya, nah, ini teman-teman harus mulai hati-hati. Ya, dan untuk rasa enak sih sebenarnya itu bukan value, itu udah kewajiban. Kalau di makanan enak itu wajib gitu, bukan value. Oke. Ya, trennya nih frozen food yang naik ya. Kebiasaan menyimpan dan memasak makanan sendiri di rumah semakin intens setelah adanya pandemi. Meskipun tidak setinggi awal pandemi, tren frozen food masih cukup tinggi ya. Ya mungkin tantangan frozen food itu teman-teman harus mulai urus izin BPOM-nya juga ya. Keyword yang sempat dicari di intensitas tinggi di Google ya. Kalau kita lihat pencarian di Google, kan Google itu ngerekam aktivitas usernya. Itu yang dicari itu somai ya. Amen, saya lupa apa tuh ya. Kemudian Raja Wali frozen food, ini merek-merek kayaknya. Paxel frozen food, ini logistiknya ya. Kemudian sate frozen food ya. Jadi ada merek yang dicari, ada juga logistik untuk frozen food-nya ya. Paxel itu kan salah satu logistik yang bergerak di same day service ya. Kemudian siomay gitu. Lanjut ke yang kedua adalah peralatan rumah tangga. Selama pandemi frekuensi pembelian kebutuhan rumah tangga cenderung meningkat ya. Jadi kita lihat perbedaan antara kuartal 2 2020 ya, April Mei Juni di tahun yang berbeda itu meningkat ya. Jadi 2021 meningkat. Konsumsi rumah tangga mengalami kenaikan ya, memicu kenaikan pembelian peralatan perlengkapannya karena tadi orang itu udah stay out at home, jadi mulai bosen diganti-ganti spray misalnya, utensils alat-alat dapur dan lain-lain. Salah satu faktornya adalah adanya reorganisasi signifikasi belanja rumah tangga masyarakat akibat pandemi, yaitu peralihan dari hiburan, pariwisata, transportasi ke sektor lain seperti produk teknologi dan kebutuhan menata dan renovasi rumah. Ini kata Menteri nih. Nah, customer dream-nya atau harapan customer-nya murah dan pengiriman cepat. Nah, ini murah itu sering di-mention ya. Customer pain point atau masalah-masalah yang dihadapi customer-nya tidak sesuai dengan deskripsi dan foto, variasi tidak sesuai dengan pesanan. Nah, makanya di sini teman-teman harus tidak sesuai dengan deskripsi dan foto itu wajib ya. Apalagi dalam Islam contohnya itu kan ada goror tuh ya. Nah, foto tuh minimum ada kemiripan ya. Jadi nggak boleh terlalu gorornya itu berat ya. Kalau goror ringan kan masih boleh. Yang nggak boleh itu goror berat. Produk dengan penjualan tinggi, spray, bed cover, spatula, pisau dapur. Ya, kemarin juga saya tahu ada beberapa brand yang omsetnya tuh puluhan M dari jualan pisau tuh, banyak juga tuh. Ya, rame ya. Jadi emang peralatan rumah tangga ini menarik ya, menarik. Kita lanjut ke nah, ini tren positifnya ya. Kita lihat di peralatan rumah tangga, botol minuman. Botol minuman trennya yang positif selama 5 tahun, sempat booming di awal COVID dan PPKM darurat. Kemudian bentuk dan warna botol itu jadi pertimbangan penting dalam pembelian terutama konsumen orang tua ya, yang melakukan pembelian untuk anaknya. Ya kayak istri saya buat beli botol minuman sama juga tuh ya, karena kan anak ada yang mulai sekolah ya. Di sini kalau kita lihat ya, rata-rata harga 10 produk dengan keyword botol minuman penjualan tertinggi di e-commerce ya. Terjual sampai 40.000 sampai 290.000 pieces ya. Ada yang startnya di 7.800 perak. Keyword yang sempat dicari dengan intensitas tinggi adalah botol minum kekinian, botol minum my bottle, botol minum lumba. Nah, ini botol minum lumba-lumba nih. Ya. Jadi ini yang sempat tren. Masker, ya, botol minuman memiliki tren yang positif selama 5 tahun, sempat booming pas awal. Oh ini, sorry,
kayaknya saya salah nulis itunya. Ini masker trennya menurun lah, simpelnya ya. Jadi rata-rata 10 produk dengan penjualan tinggi di e-commerce ini sekitar 9 ribuan ya. Tapi emang trennya menurun ya masker ini kalau lihat tren. Nah, sempat yang itu tuh masker scuba KN95 ya, masker BioAqua, kemudian masker KF94 dan masker Duckbill Sensi ya. Oke. Nah, sekarang kategori yang ketiga fashion. Meskipun menjadi salah satu kategori yang paling terdampak selama pandemi, khususnya yang punya toko, biasanya fashion ini terdampak ya. Fashion masih menjadi salah satu yang dominan dalam penjualan online. Baju olahraga dan baju santai mengalami peningkatan di new normal. Ya, sekarang orang beli baju karena memang perlu saja. Contohnya ada keperluan khusus ya, kayak bisa baju yang tempat di AC nyaman, di outdoor, pakaian yang lebih stylish, lebih unik, lebih dibanding biasanya ya. Sekarang anak-anak muda banyak yang pakai kayak baju tidur tapi trendy. Ya, ini istilah kerennya homeware ya, sebutnya homeware. Jadi pas di rumah keren, pas keluar juga keren gitu, ya. Ini customer dream-nya ya, harapan customer-nya itu biasanya di bahan, warna sama harga. Ini teman-teman bahan nih harus penting ya. Kayak daster rayon misalnya. Warna apa nih yang lagi tren ya. Seperti apa, harganya juga. Customer pain point-nya, masalah customer-nya biasanya kesesuaian dengan pesanan dan warna. Nah, ini baju olahraga, baju santai rumah, piyama ya. Tadi ya, simpelnya homeware lah ya. Ini menarik. Kemudian ini tren baju olahraga ya, fluktuasi ya. Ini jadi biasanya ini di bulan Juli naik ya. Baju olahraga musiman sekitar bulan Juli mengalami kenaikan signifikan. Terus koreksi. Saya juga nggak tahu kenapa, tapi mungkin persiapan mau Agustusan ya, Juli, orang-orang latihan lari, latihan bola gitu, karena kan mau Agustusan, jadi Juli naik, pas udah Agustus acaranya beres turun lagi ya, tapi itu nggak by data lah, itu by opini saya aja ya. Keyword yang sempat dicari intensitas tinggi di Google adalah setelan baju olahraga wanita dengan lengan panjang, kemudian di sini itu baju olahraga muslimah, setelan baju olahraga wanita dan baju olahraga cowok. Jadi emang baju olahraga. Perawatan, kemudian nah ini kategori yang keempat ya, perawatan dan kecantikan. Produk perawatan kulit mendapatkan momentum positif ya dan memenangkan hati konsumen. Ini selama 2021 naik 7% menurut Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetik Indonesia. Ya. Jadi yang ramai itu yang lebih besar itu perawatan kulit dan tubuh ya dibanding yang dekoratif ya kayak lipstik dan lain-lain. Budaya penggunaan masker membuat perawatan kulit dan rambut cenderung mengalami kenaikan daripada produk kosmetik dekoratif seperti lipstik. Nah, produk lokal mengalami momentum menawarkan konsumen dengan harga terjangkau. Nah, di sini ada MS Glow, ya Aposkin, ada Something, ya ada Scarlett Whitening. Customer dream-nya original, kecepatan pengiriman, kemudian customer pain point-nya variasi tidak sesuai dengan pesanan, ya. Kemudian krim dan perawatan rambut ya. Ini nih. Jadi yang sifatnya perawatan ya, bukan yang sifatnya dekoratif. Oke. Nah, tren negatif lipstick nah. Karena kan ya turunnya karena kan pakai masker gitu. Jadi emang ini customer behavior ya. Customer behavior-nya gara-gara pakai masker jadi ngapain pakai lipstick gitu. Ya. Keyword yang sempat dicari indeks tinggi di Google adalah warna lipstick Implora, Xenon lipstick ya. Kemudian lipstick Hanadoi dan lipstick Wardah Insta Perfect ya. Kemudian, nah ini ada success story ya, study case. Ini si Lemon itu santri dari Tahfidz ya, rumah Tahfidz Permata. Dulu itu ikut one pesantren. Waktu itu omsetnya masih sangat kecil ya, sangat kecil. Ya kemudian, nah ini dia bisa bikin produk market fit nih. Kan tadi tantangannya kalau di newcomer produk market fit. Karena itu waktu si Lemon jeli ya melihat tren naiknya pasar di tengah pandemi. Naiknya permintaan terhadap produk herbal dengan manfaat kesehatan, perawatan kulit. Ya. Ini berbagai khasiat dibungkus dengan rasa segarnya lemon. Nah ini minuman ini diproduksi oleh karyawan, para santri, dan masyarakat sekitar di lingkungan rumah Tahfidz Permata. Selain dapat membantu perekonomian internal pesantren, produksi si Lemon dapat membantu memakmurkan ekonomi masyarakat sekitar pesantren. Si Lemon berhasil mencetak gross
merchandise value atau omset senilai 400 juta ya selama 6 bulan dengan 6 ribuan botol jumlahnya. Nah, ini salah satu produk yang contohnya newcomer ya, produk market fit ya. Jadi teman-teman kalau mau mulai bisnis Salira produk market fit ya. Teh Dara, itu aja mungkin ya yang bisa kami sampaikan dari Evermost. Mungkin lanjut ke diskusi. Oke, terima kasih banyak Mas Ilham atas pemaparan materinya. Jadi buat Bapak Ibu sekalian tentunya nih untuk dapat membaca tren dan peluang usaha, kita itu harus gesit gitu ya dan peka dalam melakukan riset produk. Dan yang mana di sini tentunya ditunjang pula nih dengan talent, cash flow, dan sistem bisnis yang baik dan juga keinginan untuk selalu maju dan berkembang. Oke, Bapak Ibu sekalian, karena tadi termin yang pertama untuk sesi tanya jawab ya sudah kita buka. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab yang berikutnya. Oke, saya spotlight dulu ya, biar kita bisa tektokan nih ngobrol langsung, Mas. Nah, Mas, sebelum kita masuk open microphone, kita open mic, di sini ada satu pertanyaan dari Mbak Lala Zamila. Seperti yang saya sudah lihat juga nih sebelumnya, karena kemungkinan besar gitu untuk para praktisi itu tidak semua bisa melakukan riset seperti yang Mas Ilham lakukan kayak gitu. Nah, di sini ada pertanyaan dari Mbak Lala bahwa Kang Ilham, gimana nih cara menganalisa pasar seperti yang tadi dilakukan? Apakah dari Google Trends gitu? Karena Google Trends ini adalah yang paling mudah gitu ya untuk diakses. Nah, bagaimana ini Mas Ilham? Silakan. Iya, sekarang itu sebenarnya banyak sekali yang bisa ngebantu kita ya. Salah satunya kalau di apps itu ada namanya, mana ya apps-nya saya lupa. Ada app-app kayak trending ya, app-app trending bisa by Google, bisa juga social media listening. Ya, intinya melihat posting-posting lagi rame lah, social media listening, hashtag-hashtag yang lagi rame. Kemudian apa namanya ada lagi yang paling gampang sih. Polling kali ya Mas ya. Polling ada lagi yang paling suka B gitu ya. Itu satu, ada lagi yang paling keren. Apa tuh? Lihat kiriman di kurir. Oh iya benar. Oh iya ini banyak gitu kan. Itu kan kelihatan ya. Mang, ini kiriman yang banyak produk apa? Nah, itu kan lebih real deh. Iya benar makanya juga ya. Harus baik-baik sama Mang Kurir. Jadi pas ngirim barang tuh, Mang, yang lagi rame apa Mang yang dikirim tuh? Belinya padahal beli ini doang, beli pulpen aja dulu, terus udah gitu sisanya apa? Riset pasar. Ya. Jadi sebenarnya kalau data sekunder itu terpapar secara data itu nggak ada harganya kalau kita nggak bisa ngambil ilmunya, insight-nya. Data hanyalah data gitu. Kita punya 10.000 customer, so what gitu. Terus apa gitu. Ya, yang perlu ada skill menggali dari data itu. Kalau data sekarang itu udah bertebaran sebenarnya. Bisa pakai Google Trend, bisa pakai Google Keyword Planner, ya bisa juga tracking hashtag, atau cek tren-tren di TikTok, di Reels, itu juga bisa ya. Itu online tuh ya. Yang kedua, turun ke lapangan. Kita datang ke market-market yang gede, Tanah Abang misalnya. Di Bandung ada Pasar Baru, ada Andir, ada Cibaduyut. Ya, atau tadi kita tanya-tanya ke logistik, itu yang lagi rame apa, itu juga bisa sih, seperti itu. Oke, intinya banyak cara ya, mau baik online maupun offline gitu. Mas, di sini tadi ada yang ingin saya garis bawahi satu lagi, bahwa kalau untuk hashtag itu baiknya berapa ya Mas? Mungkin ada yang bertanya, kan hashtag ada yang 5 juga, wah udah saya pakai yang ada aja gitu. Atau ada minimal 1.000 atau gimana itu Mas? Hashtagnya? Iya, betul. Hashtag itu minimum 3. Yang pertama berkaitan dengan nama brandnya. Ya kan? Maksudnya ini Mas, hashtag yang baik itu adalah ketika sudah digunakan 1.000 kali kah atau bagaimana tuh? Hashtag itu kan ada 2 ya. Ada yang rekam masa lalu, ada yang rekam sekarang. Ya kalau banyak rekam masa lalu juga ngapain gitu. Jadi lebih ke lihat 2 hal. Pertama itu tren yang kekinian, hashtagnya kekinian. Yang kedua ya jumlah juga berpengaruh pasti. Gitu. Jadi 2 hal yang harus dilihat. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Ilham untuk termin yang kedua ini. Kita 2 pertanyaan ya. Jadi pertanyaan pertama dari kolom komentar. Pertanyaan si Bapak tadi saya jawab dulu deh. Oh, boleh silakan dari Bapak Sugiarto Singgih.
Ya tadi tentang branding kan betul. harus Evermost atau harus berikhtiar atau harus gimana ya? Iya betul, terkait apakah menggunakan nama tokonya sendiri, misalnya toko Berkah Dara ataukah toko Evermost gitu. Bagaimana Mas? Silakan. Ya itu tergantung strategi pertama ya. Yang kedua tergantung marketnya. Ya tergantung marketnya. Jadi kalau marketnya yang nggak kenal kita, ya bagusnya berikhtiar dong, karena ada trust kan, toko online keren gitu. Tapi kalau market yang sudah trust, kayak saudara, teman SMP, teman kuliah, bisa juga mengedepankan Evermost-nya bisa gitu kan. Karena mereka cenderung misalnya percayanya ke kita, mereka kasih uangnya ke kita, nanti kita yang memproseskan di Evermost. Ya. Atau sebenarnya itu tergantung nanti circle-nya sih seperti apa behavior-nya. Jadi dua-duanya bisa dilakukan, cuma nanti kan ada prioritas. Oh, ternyata market saya itu banyak yang nggak kenal saya. Ya udah saya pakai berikhtiar deh. Karena berikhtiar kan lebih representatif. Terus orang bisa bayar pakai GoPay, bisa bayar pakai Alfamart, itu kan canggih, jadi trust-nya dapet. Nah, menurut saya sih begitu sih. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Ilham. Jadi intinya kalau misal untuk branding toko, khususnya yang menjadi reseller Evermost, bagi reseller Evermost yang ada di sini, itu tergantung goals-nya mau dibawa kemana dulu nih. Gitu. Dan pastinya tergantung marketnya, segmentasi pasar dari teman-teman sekalian. Gitu. Oke, thank you banyak Mas. Thank you banyak. Terima kasih banyak Mas Ilham. Inggris sama bahasa Indonesia jadi berantakan. Oke, untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab by mikrofon. Saya buka settingannya dulu. Silakan yang mau bertanya langsung di open mic saja dan ajukan pertanyaannya ke Mas Ilham. Disilakan. Ada yang mau bertanya by mikrofon? Iya. Okay, boleh tuh teman-teman di stage mana tadi? Boleh atau mungkin di raise hand dulu gitu. Kalau enggak saya langsung open di kolom komentar. Oke, waalaikumsalam. Dengan siapa? Saya Nuryanto, Mbak. Oh, Mas Nuryanto ya? Iya. Oke, silakan Mas Nuryanto untuk pertanyaannya diajukan ke Mas Ilham. Baik, terima kasih Mbak. Izin bertanya untuk Mas Ilham. Tadi kalau kita lihat ternyata tren itu kan berbagai macam. Ya, jadi ada yang misalkan nih kita sekarang lagi fokus di tren fashion pria, tapi ternyata kok yang paling besar adalah makanan ataupun fashion wanita. Nah, apakah kita perlu mengikuti tren yang ada atau kita fokus aja sama fashion kita? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Nuryanto. Disilakan Mas Ilham terkait pertanyaan apakah kita fokus di bisnis yang sudah kita jalani atau mengikuti tren kayak gitu nih. Gimana Mas? Silakan. Itu tergantung isi dompet sebenarnya. Jadi kaidahnya kan kita lagi urgent nggak cash flow-nya gitu. Nah kalau kita napasnya panjang, sebaiknya fokus di bisnis utama kita sebenarnya. Tapi kalau bisnis utama kita lagi terserang, ya kita nggak apa-apalah nyari dulu sesuatu buat dapur ngebul, itu is not problem gitu. Ya, karena itu lebih penting ya untuk kita bisa menafkahi diri sendiri dan keluarga dibanding kita idealisme tapi bangkrut gitu kasarnya. Ya teman-teman yang bisnisnya di hotel kan mereka jadi bisnis apapun gitu ya. Karena waktu itu ya terserang pandemi misalnya. Nah, sebenarnya kaidahnya tergantung situasi orang masing-masing ya. Tapi kalau napasnya panjang, kalau punya dream sebaiknya fokus ya. Sebaiknya fokus, jangan tergoda. Karena yang kita sajikan adalah data nasional ya. Tadi kan misalnya fashion makanan itu berapa 10 triliun, terus fashion pria 3 triliun. Ya 3 triliun itu tetap gede kok gitu. Ya, market 3 triliun itu tetap gede gitu. Itu kan lebih ke totalnya aja gitu. Tapi masing-masing kategori itu ada marketnya. Terus yang lainnya tergantung dream kita mau sebesar apa. Oke. Ya, ada benchmarkingnya pasti kan di fashion pria banyak yang sukses juga, banyak gitu. It's not problem sebenarnya gitu. Gitu Kak Teh Dara. Oke, terima kasih banyak Mas Ilham. Begitu ya, Mas Nuryanto gitu. Jadi intinya kita sesuaikan nih dengan apakah mau idealis yang kita kedepankan atau bagaimana kita dapat melangsungkan kehidupan dulu nih ya. Gitu. Bisa bertahan hidup dulu. Karena kan biar stabil juga ya bisnisnya benar-benar. Betul. Jadi di bisnis itu nggak ada salah benar, yang ada adalah tepat nggak tepat gitu. Dan mana yang perlu diprioritaskan gitu kali ya Mas ya? Tiap masing-masing kan beda-beda tuh. Betul, oke. Beda-beda kasus per orangnya beda-beda, nggak bisa digeneralisir. Betul. Tapi kalau bicara generalisir, ya sebaiknya fokus.
Iya, iya. Karena biar kita bisa mengembangkan produknya kita sendiri juga ya kan gitu. Betul. Ya. Oke, terima kasih banyak Mas Ilham atas pemaparan materinya, serta di sini kita sudah mendapatkan banyak banget insight baru gitu kan terkait gimana sih caranya kita bisa meningkatkan bisnis kita khususnya dalam memahami tentang tren pasar pada saat ini, dan tentunya kita biar bisa lebih berkembang lagi. Dan di sini kita juga sudah masuk ke sesi tanya jawab tadi sudah selesai. Sekarang kita ada sesi foto bersama dulu nih Mas sebelum kita closingan gitu, biar kita bisa mendokumentasikan kegiatan kita pada kali ini. Jadi buat teman-teman sekalian boleh nih di open kameranya dulu biar kita bisa masuk sesi dokumentasi. Jadi nanti teman-teman bisa terdokumentasikan di sini. Siapa tahu nanti mau diupload gitu ya nggak sih Mas? Gitu. Jadi teman-teman silakan dibuka kameranya dan nanti boleh dibantu oleh tim yang ada di samping saya untuk dapat screenshot dari sesi foto bersama pada kali ini. Oke, di sini dari Mas Ilham serta Pak Iwan, apakah ada gaya yang bisa kita bareng-bareng gimana? Bisa makan gayanya? Gini? Ikutin Teh Dara lah. Ikutin saya. Oke, siap. Biasanya ya orang-orang selalu suka dengan jempol karena katanya oke gitu. Evermose oke. Soka Institute oke. Bukan televisi sebelah ya. Oke. Oke, boleh tangannya seperti ini. Kita ada 4 ya, ada 4 slide. Oke, 1, 2, 3, 4. Oke, kita masuk slide yang pertama dulu. Kita hitung ya, kita kayak gini gayanya. 1, 2, 3. Oke, di save. Di slide berikutnya, 1 kali lagi. 1, 2, 3. Slide yang kedua. Oke, slide yang ketiga. 1, 2, 3. Dan yang keempat, 1, 2, 3. Luar biasa. Terima kasih banyak untuk teman-teman sekalian yang sudah meramaikan kegiatan kita pada kali ini. Tentunya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Ilham Taufik selaku pemateri kita pada kali ini, serta Bapak Iwan Gunawan yang sudah menyempatkan diri hadir untuk dapat memberikan sambutan dan memeriahkan acara pada kali ini, serta Mas Iqbal Muslimin selaku co-founder dari Evermose yang sudah memeriahkan acara kita pada kali ini pula. Serta ada para panitia di belakang layar, ada Mas Govik serta teman-teman sekalian yang sudah mau meluangkan hadir waktu di weekendnya, yang mana di sini harusnya bersama keluarga nih, tapi teman-teman tetap semangat untuk dapat mengejar ilmu secara duniawi dan pastinya nanti di ikhtiarnya secara ukhrawi dan duniawi juga diluruskanlah semuanya, semoga selalu diberikan kelancaran oleh Allah ya Allah, amin ya Allah rabbal alamin. Dan pastinya di hari Sabtu ini saya mengucapkan terima kasih banyak, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Dara dan panitia pamit undur diri. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.